Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nono di channel Dukun Mobil Nono. Di kesempatan malam ini kita akan mencoba membuat video sharing tentang pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang sudah banyak masuk di WhatsApp saya, teman-teman. Jadi banyak sekali pertanyaan itu yang masuk ke WA, dan kalau banyak yang masuk kita akan jawab satu persatu. Nah, tapi ya mohon maaf, terkadang itu saya juga slow respon karena kesibukan, tapi secepatnya itu juga akan saya balas selagi saya sempat. Nah, berhubung sekarang sudah banyak WA yang masuk, ini akan kita ulas satu persatu pertanyaan teman-teman semuanya lewat WA yang masuk, dan daripada ini kita jawab langsung melalui WA, alangkah baiknya ini WA ini kita baca ulang dan kita share di YouTube supaya teman-teman juga ikut mengetahui solusi dari pertanyaan teman-teman yang ditanyakan lewat WA tersebut. Semoga ini bisa bermanfaat. Mari kita coba satu persatu, teman-teman, dari pertanyaan-pertanyaan di WA yang masuk ke HP saya. Ini mari kita memulai dari sini, teman-teman ya. Ini ada pertanyaan dari teman-teman, dari teman yang nggak tahu, ini belum kita simpan namanya. Nomornya 0877 214 77 4456. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum, selamat malam Pak, maaf mengganggu waktunya ya Pak. Mau tanya, saya punya Panther 2013 dari dipstick oli keluar asap putih gak tebal, dan kalau suhu mesin panas olinya ikut muncrat, apakah itu termasuk ngobos ya Pak? Dan untuk perbaikan kira-kira harus ada anggaran berapa ya Pak? Nah, mari kita jawab pertanyaan berikut ini. Jadi begini teman-teman, asap putih yang keluar dari setik oli itu belum tentu ngobos sebenarnya. Nah, yang benar ngobos itu adalah kalau pada saat pagi hari itu di start sudah mulai keluar asap. Nah, itu berarti sudah bisa dikatakan ngobos lah. Tapi kalau keluarnya asap itu hanya pada saat panas dan warnanya putih dan tidak tebal, itu kalau menurut saya itu belum bisa dikatakan ngobos. Karena apa? Karena oli itu kalau panas juga mengeluarkan asap. Seperti contohnya, semisal oli itu kita teteskan di knalpot, itu pasti akan keluar panas, keluar asap, asapnya warna putih. Nah, demikian juga dengan oli mesin. Oli mesin itu kalau panas, temperatur sudah misalnya 85, itu pasti keluar asap tipis-tipis di setik oli. Kalau disebut akan keluar asap di setik oli. Dan hal tersebut belum tentu ngobos namanya. Yang namanya ngobos itu apabila setik oli itu dijabut, itu keluar asap dan ada udara bertekanan. Jadi kalau setik oli itu kita lewatkan di atas lubang dipstick, itu akan terangkat. Nah, itu berarti menunjukkan setik oli tersebut sudah mengeluarkan tekanan yang berasal dari kebocoran kompresi dari pembakaran. Itu baru bisa dinamakan sudah mulai bocor kompresi. Dan hal tersebut sebenarnya ya tidak begitu masalah selagi oli tidak berkurang terlalu banyak. Nah, istilahnya apabila kita ganti oli itu biasanya 3000 km. 3000 km itu oli berkurang misalnya setengah liter. Nah, itu berarti kan belum berbahaya, karena berarti kalau oli mesin itu 4,5 kurang setengah liter berarti kan masih 4 liter. Jadi intinya begini, ngobos itu tidak akan bermasalah selagi oli tidak boros, tidak bermasalah, dan tidak membahayakan lah istilahnya. Tetapi terkadang pengguna Panther itu tidak yakin dan tidak puas dengan kondisi mesinnya. Karena apa? Karena kalau ada asap di setik oli itu, apabila dijabut setik olinya, itu jadi kelihatan kurang menggairahkan. Kalau istilahnya kalau dilihat itu kurang menyenangkan. Apalagi kalau mau dijual, itu pasti jadi cacatan para makelar, biasanya seperti itu. Dan mesin itu sebenarnya kalau emang kompresi top ya, semisal baru turun mesin ganti ringshake, ganti liner atau baliner, itu asap di setik oli itu keluarnya sangat
minim sekali. Jadi hanya uap biasa lah istilahnya. Itu wajar. Pasti walaupun mesin baru itu kalau panas pasti keluar asap. Asapnya ya tipis-tipis lah, itu wajar. Kalau digas-gas ya keluar asap dikit. Tapi terkadang-kadang kalau digas-gas itu malah asapnya di setik oli itu malah berkurang. Karena apa? Karena katup PCV itu yang dikembalikan ke manifold. Nah, itu juga manifold juga menghisap blow by gas di dalam cutter, sehingga otomatis kalau selang L yang dari katup PCV itu dimasukkan kembali ke manifold, itu akan membantu menetralisir tekanan udara di bawah cutter. Nah, banyak sekali teman-teman yang membuang udara dari PCV itu ke udara luar. Tujuannya adalah katanya biar tenaga itu bisa maksimal. Sebenarnya hal tersebut kuranglah signifikan lah, peningkatan tenaganya kurang signifikan kalau menurut saya. Jadi kalau saya, pendapat saya justru kurang setuju apabila teman-teman membuang blow by gas dari keluaran katup PCV itu ke udara luar. Karena selain itu mengganggu estetika, itu juga merubah aturan pabrik. Jadi kalau dibuang ke udara luar, buang ke kolong mesin, itu kolong mesin jadi ada asapnya, dan kalau dilihat-lihat itu menjadi mesin yang seperti mesin rusak. Jadi walaupun sebenarnya itu ada asapnya, itu dimasukkan ke manifold itu juga tidak bermasalah, tidak apa-apa. Malah kalau dibuang ke udara luar itu malah kelihatan mesin tidak sehat. Jadi kelihatan seperti mesin ngobos. Jadi seperti itu. Nah, boleh keluaran katup PCV itu dibuang ke udara luar itu boleh, tetapi harus memang keadaan sudah ngobos ya. Sudah ngobosnya sudah banyak dan belum punya biaya. Kalau dimasukkan itu takut membawa uap uli yang banyak, olinya juga lewat situ, nanti akan kehisap turbo, selanjutnya akan terjadi runaway. Nah, itu baru masuk akal. Tapi kalau hanya asap-asap tidak sebegitu tebal terus itu dibuang ke udara luar, itu adalah suatu cara yang kurang direkomendasikan. Jadi kalau saya kurang setuju hal tersebut karena merusak estetika, merusak keindahan, dan merusak aturan pabrik seperti itu. Jadi walaupun ada asapnya sedikit terus dimasukkan ke manifold itu jadi ada olinya di manifold dikit-dikit basah-basah, itu sebenarnya nggak apa-apa, nggak masalah. Oli tersebut tidak akan membuat runway karena kondisinya emang hanya uap uli biasa, belum semprotan uli. Jadi hanya uap-uap uli yang menempel ke dinding-dinding manifold. Hal tersebut tidak akan mengganggu. Bahkan kalau ada kotoran, debu-debu itu malah bisa lengket di situ, tidak sampai masuk ke ruang bakar. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, jadi ini poin pertama, ngobos itu apabila mengeluarkan udara bertekanan dari sogok oli dan tutup isian oli pun juga berasap. Nah, tetapi sogok oli yang bertekanan itu juga belum tentu ngobos. Jadi penyebab sogok oli yang bertekanan itu ada dua macam. Emang ada kebocoran kompresi, yang kedua katup PCV mampet. Nah, katup PCV mampet itu apabila membran katup PCV itu sudah keras sehingga menutup lubang yang besar. Menutup lubang yang besar sehingga hanya bisa melewati lubang yang kecil, otomatis kemampuan buangnya tekanan blow by dari cutter itu kurang loss sehingga tekanan di cutter itu meningkat. Nah, meningkatnya itu akan menyebabkan semburan udara di dipstick itu tebal. Nah, cara untuk melihat itu katup PCV itu buntu atau enggak sebenarnya gampang. Jadi kalau kita melihat sogok uli itu mengeluarkan asap dan bertekanan, kita mencoba melepas tutup ulinya, tutup isian uli kita lepas, kita buka. Nah, kalau tutup isian uli itu kita buka dan sogok ulinya itu asapnya itu berkurang jauh, teman-teman ya, atau bahkan menjadi netral, itu sudah bisa dipastikan katup PCV-nya itu buntu. Berarti katup PCV itu tidak mampu membuang tekanan ke manifold, seperti itu. Jadi caranya mengecek seperti itu. Cara mengecek katup PCV itu bekerja atau enggak, caranya pada saat setik uli dijabut itu keluar asap banyak dan ada tekanan udara yang kuat. Ibaratnya kalau dipasang balon bisa tertiup gitu, itu berarti kan sudah ada tekanan udara yang kuat. Nah, itu kita coba buka tutup isian ulinya. Kalau tutup isian ulinya itu kita buka dan menjadi netral, tidak ada tekanan udara yang tinggi,
itu sudah bisa dipastikan kartu PCV-nya itu butuh. Nah, kartu PCV itu seperti apa teman-teman ya? Mari kita lihat kartu PCV itu bentuknya seperti apa. Mari kita tunjukkan, kita lihat di aplikasi Tokopedia atau bagaimana di komputer ini. Dan berikut harganya supaya teman-teman tahu teman-teman. Jadi inilah yang dimaksud dengan kartu PCV Painter ya. Jadi kartu PCV Painter itu seperti ini. Ini namanya kartu PCV Painter itu seperti ini. Jadi mari kita lihat gambarnya. Nah, seperti ini. Inilah yang dinamakan kartu PCV. Ini letaknya ditutup klep di dalam, jadi harus lepas cover tutup klepnya dulu baru bisa melepas ini. Kalau ini membrananya ini sudah keras, ini kartu PCV akan cenderung tertutup dan tidak akan mampu membuang blue gas secara maksimal. Jadi tidak bisa loss, akibatnya tekanan di cover itu akan tinggi. Kartu PCV ini harganya mahal ya. Jadi kalau di Tokopedia itu kisarannya harga 550, ada yang 750, padahal digenggam saja nggak kelihatan. Tapi ya memang seperti itulah kalau ori. Dan kebetulan kalau kartu PCV itu saya nggak pernah menemukan yang KW, semuanya ori. Jadi harganya mahal ini. Harganya mahal dan di toko offline itu tidak pernah ada. Jadi kalau saya ke Blitar mencari toko ini nggak ada. Jadi kalau beli seperti ini harus di online juga. Baru dapat kemarin tuh harganya 550.000 ini harganya. Itu teman-teman. Nah, demikianlah teman-teman sedikit info dari kami channel Dukon Mobilnono. Semoga ini bisa bermanfaat. Mohon maaf kata-katanya berlepotan ya, karena ya tidak terbiasa bicara sehingga semoga saja bisa diterima. Terima kasih.